Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Putu Pranoga Permadi, saya nomor absen 7 dari kelas 12 MIA 1. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengungkapkan opini pada sebuah gambar. Nah, dari ketiga gambar ini, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, saya memilih gambar 2, yaitu gambar mengenai pembuangan sampah sembarangan di sungai yang mengakibatkan sungai menjadi tercemar. Baik, langsung saja saya mulai. Opini saya mengenai gambar tersebut adalah gambar 2 ini, yaitu sampah itu dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organik itu seperti daun, tulang, dan ranting maupun kulit buah itu dapat mudah terurai di dalam tanah. Sedangkan sampah anorganik seperti plastik dan kaca itu tidak mudah terurai di dalam tanah. Sampah anorganik ini dapat merugikan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Sampah yang dibuang ke sembarang tempat itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan yang sudah tercemar oleh sampah dapat mengakibatkan penyakit seperti diare, demam berdarah, dan lain sebagainya. Tentu ini akan mengakibatkan fatal bagi manusia. Sampah yang dibuang ke saluran air dapat menyebabkan terjadinya banjir, karena sampah yang dibuang lama-kelamaan akan menumpuk dan menghalangi air. Nah, jika air sudah terhalangi oleh banyaknya sampah yang menumpuk, maka air akan meluap dan terjadilah banjir. Sampah yang dibuang ke lingkungan perairan seperti sungai dan danau juga dapat membunuh makhluk hidup. Nah, seperti ikan dan ikan jenis lainnya itu akan mati jika air sungai tercemar oleh banyaknya sampah. Selanjutnya, menurut saya itu menumpuknya sampah di sungai itu akibat ulah manusia sendiri yang tidak mempunyai kesadaran akan kebersihan lingkungan. Nah, dia di beberapa tempat mungkin sudah mengeluarkan peraturan mengenai larangan pembuangan sampah atau limbah ke dalam sungai. Namun, kadangkala masih ada saja yang manusia yang kurang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya. Ketika air sungai meluap atau terjadi banjir karena ulah masyarakat mulai membersihkannya, tetapi ada juga penyalahgunaan yang menyalahkan pihak pemerintah. Selain itu, menumpuknya sampah di sungai akan membuat air menjadi tercemar hingga akhirnya masyarakat akan kesulitan akan mencari air yang bersih. Ini tentu akan merugikan masyarakat. Nah, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sungai masih sangat rendah. Pemerintah nampaknya harus lebih sering menggalakkan kampanye mengenai masalah ini. Selanjutnya, selain opini atau pendapat, saya juga memiliki solusi penyelesaiannya untuk masalah ini. Cara mencegah pembuangan sampah di sungai perlu dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan sungai berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Nah, jika dibiarkan banyak sampah yang berserakan, nantinya masyarakat sendiri akan merasakan dampaknya. Seperti sulit untuk mencari air yang bersih dan lain sebagainya. Meski dibuang di sungai, sampah tersebut tidak akan bisa terurai atau membusuk, sehingga sampah plastik akan tetap menjadi mengapung di atas permukaan sungai sehingga membuat sungai menjadi kotor dan kemuh, dan dapat juga mengakibatkan makhluk hidup yang tinggal di sana akan mati. Untuk bisa menciptakan sungai bebas dari sampah, maka solusi yang saya berikan adalah yaitu sebagai berikut. Solusi yang pertama yaitu memasang spanduk peringatan. Nah, memasang spanduk peringatan ini bertujuan untuk bisa memberikan peringatan kepada masyarakat atau kepada pengemudi yang membuang sampah sembarangan, bisa dengan cara membuat spanduk peringatan. Nah, spanduk tersebut bisa dipasang di sekitar jembatan yang dekat dengan sungai. Dengan spanduk peringatan tersebut diharapkan masyarakat atau pengemudi yang lewat dekat sungai tersebut sadar untuk tidak membuang sampah di sungai. Dengan adanya peringatan ini, maka saya yakin dapat menyadarkan masyarakat atau memberikan efek jera kepada masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Yang kedua adalah bank sampah. Nah, bank sampah ini adalah cara mencegah pembuangan sampah di sungai, yaitu masyarakat bisa mendirikan bank sampah.
Nah, bank sampah sudah banyak dilakukan, yang mana setiap warga yang sudah menjadi anggota bank tersebut harus menyetorkan sampah ke bank sampah tersebut. Nantinya, sampah yang sudah dikumpulkan akan didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih berguna. Bahkan, ada beberapa UKM yang memanfaatkan sampah tersebut menjadi barang-barang yang lebih berguna, seperti tas, dompet, dan masih banyak lagi lainnya. Jika setiap daerah menerapkan bank sampah ini, nantinya volume sampah di sungai bisa dikurangi. Nah, dengan solusi bank sampah ini, saya yakin maka sampah yang sudah terbuang begitu saja, yang sudah tidak berguna, maka bisa disulap menjadi sebuah kerajinan yang unik dan menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya yaitu upaya menanggulangi pembuangan sampah dengan mendirikan tempat pembuangan sampah yang kolektif. Nah, banyak yang sudah memiliki tempat sampah di rumah namun bingung kemana harus membuangnya, sehingga menjadi sasaran tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tempat pembuangan sampah kolektif atau bersama-sama bisa menjadi pilihan untuk menanggulangi pembuangan sampah di sungai, sehingga ini dapat mengurangi sampah yang ada di sungai. Sampah di setiap rumah akan dijemput oleh gerobak sampah seminggu sekali untuk dikumpulkan di tempat-tempat kolektif tersebut. Nantinya akan ada truk sampah yang mengangkut sampah tersebut menuju ke tempat pembuangan akhir sampah. Sekian presentasi dari saya mengenai pengungkapan opini pada sebuah gambar, yaitu gambar yang kedua, yaitu tentang pembuangan sampah di sungai. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.